Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 27 September 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 9 ayat 18 sampai 22. Terdengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri. Lalu datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dahulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika seorang tamu atau katakanlah narasumber diminta untuk menyampaikan suatu ceramah, biasanya kurikulum vitae-nya itu dibaca, biodatanya. Biar orang tahu, biar orang mengenal siapa penceramahnya, siapa narasumbernya. Dengan mengetahuinya, maka orang makin tertarik, makin fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber. Mengapa hal ini seringkali dilakukan, saudari-saudara? Karena rupa-rupanya orang masih menganut prinsip tak kenal maka tak sayang. Dengan memperkenalkan diri sendiri atau diperkenalkan melalui kurikulum vitae-nya, lalu membuat suasana menjadi akrab, menjadi bersahabat, dan orang menjadi makin tertarik untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan si narasumber. Tak kenal maka tak sayang. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, hari ini Yesus bertanya kepada para muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Lalu kemudian dia bertanya lagi untuk kedua kalinya, "Menurut kalian, menurut katamu, siapakah aku ini?" Dan Rasul Petrus mewakili para murid yang lain mengatakan bahwa engkau adalah Kristus, engkau adalah Mesias. Suatu jawaban yang tentu saja secara iman itu sangat benar mengenai siapa Yesus, mengenai identitas Yesus. Yesus bertanya justru untuk makin paham murid-muridnya ini sudah sekian lama bersama dia, apakah mereka sungguh mengenal dia atau tidak? Apakah mereka paham siapa dia atau tidak? Engkaulah Kristus dari Allah. Itu jawaban Petrus sebagai mewakili para murid yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, ada dua hal penting di sini. Yang pertama, mengenal Tuhan sebagaimana Tuhan adanya, dan menyesuaikan diri pada pengenalan akan Tuhan itu. Kenal saja tidak cukup, tetapi menyesuaikan diri kepada buah dari pengenalan itu. Itulah yang sangat perlu. Maka pertanyaan Tuhan kepada Petrus tentang siapa dia menurut mereka itu adalah sangat mendasar di dalam sikap dan tindakan iman. Perilaku kita terhadap Yesus sangat terpengaruh bagaimana pandangan kita terhadap Dia. Maka kalau kita menganggap Yesus sebagai Tuhan, tentu saja kita akan menyembahnya.
Kalau kita menganggap Yesus sebagai Tuhan, kita akan mengikuti segala ajaran, ketentuan, dan kehendaknya. Itu konsekuensinya. Kalau kita mengakui Dia sebagai juru selamat, maka kita akan mengikuti jalan yang telah ditunjukkannya. Sebab Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Pengenalan mengandung konsekuensi. Namun saudara-saudari, menarik di sini bahwa justru ketika Petrus sudah menjawab bahwa Yesus adalah Kristus dari Allah, yang seringkali disebut orang sebagai pengakuan Petrus di Kaisarea Filipi. Justru Yesus dengan keras melarang supaya jangan disiarkan kepada siapa-siapa. Ini terasa agak aneh. Pengenalan akan Yesus justru dilarang untuk disiarkan kepada siapa-siapa. Mau disiarkan atau mau dirahasiakan. Mengapa berita bagus ini justru harus dirahasiakan? Saudara-saudara, saya kira bukan karena Yesus merasa malu. Bukan karena Yesus merasa takut ketahuan. Bukan pula karena kekhawatiran Yesus bahwa dengan perantaraannya ini akan membuat heboh, akan menyulut kemarahan dari pihak lawannya. Saya rasa bukan itu. Yesus Kristus mau mengajar dan mendidik para rasul dan pengikutnya supaya bersikap bijaksana. Kapan harus berdiam diri? Kapan harus bersaksi? Kapan harus memperkenalkan Dia? Kapan harus memilih untuk hening? Seperti kata pengkhotbah dalam bacaan pertama, segala sesuatu di muka bumi ini ada waktunya. Lalu akan kita tutup dengan suatu sikap iman, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Jadi saudara-saudari, Anda sudah mengenal Tuhan, tak kenal maka tak sayang. Sungguhkah Anda sudah hidup menurut jalan dan ketentuan Tuhan bagi kita? Semoga bulan kitab suci yang sedang kita jalani ini, saudara-saudari, semakin mendekatkan kita pada Tuhan dan segala kehendaknya yang mesti kita wujudkan di dalam hidup ini sebagai konsekuensi dari pengenalan akan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengajari kami mengenai siapa Engkau dan konsekuensi mengikuti Engkau. Engkau sungguh adalah Kristus dari Allah. Engkau Mesias, Anak Allah yang hidup. Moga-moga dikuatkan oleh firman-Mu hari ini, kami berani dan mau serta mampu menjalani segala konsekuensi dari pengenalan kami akan Dikau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mampukan kami agar setia mengikuti Engkau, jalan kebenaran dan hidup kami. Semoga Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.